Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 9 dalam video kali ini akan mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami mengenai aplikasi persamaan diferensial order 1 dalam bidang ekonomi untuk menentukan harga kesetimbangan. Sebelumnya, perkenalkan anggota dari kelompok kami dimulai dari saya sendiri, Nur Amalia dengan NIM 3 digit terakhir 037 dan dua rekan saya yaitu Arista Amarwati dengan NIM 3 digit terakhir 008. Dan saya Maulidia Syifa Anissa dengan NIM digit terakhir 042. Dalam aplikasi persamaan diferensial order 1 untuk menentukan harga kesetimbangan, kita memerlukan dua langkah, yaitu langkah pertama menyusun model matematika dan langkah kedua menyelesaikan model matematika tersebut. Untuk langkah pertama, menyusun model matematika, kita memiliki 3 peubah untuk komoditi. Yang pertama adalah permintaan yang dilambangkan dengan D, yang kedua penawaran yang dilambangkan dengan Q, dan yang ketiga adalah harga yang dilambangkan dengan P. Yang pertama ada permintaan. Permintaan atau D tergantung pada harga P. Kita dapat memodelkan dalam dua bentuk model. Yang pertama ada model linear, DP sama dengan A plus BP. Yang kedua ada model umum, D sama dengan DP. Untuk A dan B adalah konstanta dan B kurang dari 0. D bernilai negatif karena harga naik sehingga mengakibatkan permintaan menjadi turun. Yang kedua ada penawaran. Penawaran Q tergantung pada harga P. Kita dapat memodelkan dalam dua bentuk model. Yang pertama ada model umum, Q sama dengan QP. Yang kedua ada model linear, Q, P sama dengan C plus DP. Untuk C dan D adalah konstanta dan D lebih dari 0. D bernilai positif karena harga naik akan mengakibatkan produksi ikut naik. Selanjutnya ada hubungan antara harga, permintaan, dan penawaran dalam grafik. Dalam grafik diketahui garis dari model linear Q sama dengan C plus DP dan garis dari D sama dengan A plus BP. Kemudian titik pertemuan dua garis disebut P bintang, yaitu dengan P bintang adalah harga kesetimbangan bila permintaan sama dengan penawaran. Akan ekuivalen dengan D sama dengan Q, ekuivalen dengan A plus BP sama dengan C plus DP. Kita sebut sebagai persamaan pertama, sehingga diperoleh P sama dengan A min C per D min B sama dengan P bintang. Kita sebut dengan persamaan kedua, yaitu harga kesetimbangan. Selanjutnya, jika P lebih besar dari P bintang, maka penawaran melebihi permintaan atau Q lebih besar dari D, dan harga akan jatuh atau turun. Sebaliknya, apabila P lebih kecil dari P bintang, maka permintaan melebihi penawaran atau D lebih besar dari Q, dan harga akan naik. Untuk menggambarkan situasi ini dalam model matematika dengan batasan dari model linear, kita gunakan persamaan diferensial sebagai berikut. DP per DT sama dengan gamma dikalikan dengan dalam kurung D min Q, kita sebut sebagai persamaan ketiga dengan gamma konstanta dan gamma lebih dari 0. Nah, sekarang model matematika menjadi lengkap, diperoleh 3 persamaan, yaitu persamaan 1, 2, dan 3, dengan 3 peubah yaitu D, Q, dan P. Apabila persamaan 1 dan 2 disubstitusikan ke persamaan ketiga, maka diperoleh DP per DT sama dengan gamma dikalikan dengan dalam kurung A plus BP min C min DP atau DP per DT dikurangi Y dikalikan dengan dalam kurung D min B kali P sama dengan gamma dikalikan dengan dalam kurung A min C, kita sebut sebagai persamaan keempat. Untuk langkah yang kedua, yaitu kita menyelesaikan model matematika yang sudah kita susun. Bandingkan persamaan keempat dan DY per DT plus FTY sama dengan FT. Dengan penyelesaian, YT sama dengan E pangkat negatif HT, integral dari E pangkat HT, RT DT, plus CE pangkat negatif HT,
dengan HT sama dengan integral FT dt. Di sini Y sama dengan P, lalu FT sama dengan gamma dikalikan dengan dalam kurung D min B, lalu RT sama dengan gamma dikalikan dengan dalam kurung A min C. Lalu HT sama dengan integral dari FT dt sama dengan gamma dikalikan dengan dalam kurung E min B T. Sehingga PT sama dengan E pangkat negatif gamma dikalikan dengan dalam kurung D min B T integral dari E pangkat gamma dikalikan dengan dalam kurung D min B kali T gamma dikalikan dengan dalam kurung A min C dt plus C E pangkat negatif gamma dikalikan dengan dalam kurung D min B kali T. Di mana persamaan tersebut akan ekuivalen dengan PT sama dengan E dipangkatkan negatif gamma dalam kurung D min BT dikali gamma dalam kurung A min C per gamma dalam kurung D min B dikali E dipangkatkan gamma dalam kurung D min B dikali T ditambah C dikali E dipangkatkan negatif gamma dalam kurung D min B T akan sama dengan A min C per D min B ditambah C dikali E dipangkatkan negatif gamma dalam kurung D min B dikali T. Yang akan sama dengan DY per DT ditambah FTY sama dengan RT. Kemudian kita akan mencari faktor integral ke ruas kiri dan kanan persamaan. DY per DT E pangkat HT ditambah FT Y E dipangkatkan HT sama dengan RT E pangkat HT yang ekuivalen dengan turunan Y E pangkat HT sama dengan RT E pangkat HT akan diperoleh Y E pangkat HT sama dengan integral dari RT E pangkat HT dt ditambah C E pangkat negatif HT di mana gamma lebih dari 0, D lebih dari 0, dan B kurang dari 0, mengakibatkan gamma dalam kurung D min B lebih dari 0, sehingga suku eksponensial akan menuju ke 0 bila T menjadi cukup besar atau tak hingga. Sehingga persamaan dari PT adalah harga keseimbangan, di mana rumusnya yaitu P sama dengan A min C per D min B. Selanjutnya kita akan masuk ke dalam contoh soal. Untuk contoh soalnya sendiri yaitu, dalam sebuah pasar, fungsi permintaan yang disimbolkan QD dan penawaran QS diberikan oleh QD sama dengan 14 dikurangi 3P, QS sama dengan negatif 10 ditambah 2P. Jika perubahan harga dari waktu ke waktu sama dengan 4 kali kelebihan permintaan yaitu DP per DT sama dengan 4 dalam kurung QS min QD. Yang ditanyakan yaitu berapakah harga keseimbangannya dan gambarkan kurvanya. Selanjutnya akan masuk ke dalam penyelesaian soal, di mana pada soal diketahui QD sama dengan 14 min 3P itu masuk ke dalam persamaan 1, kemudian QS sama dengan negatif 10 ditambah 2P itu sama dengan persamaan kedua. Di sini diketahui A sama dengan 14, B sama dengan negatif 3, C sama dengan negatif 10, dan D sama dengan 2. Maka harga keseimbangannya adalah PT A min C min per D min B sama dengan P. 14 dikurangi negatif 10 per 2 dikurangi negatif 3 sama dengan 24 per 5. Jadi harga keseimbangannya diperoleh P sama dengan 24 per 5. Kemudian untuk persamaan ketiga yaitu DP per DT sama dengan 4QD min QS. Substitusikan persamaan 1 dan 2 ke persamaan 3, sehingga diperoleh DP per DT sama dengan 4 dikali dalam kurung 14 min 3P dikurangi dalam kurung negatif 10 ditambah 2P yang akan sama dengan 4 dikali 14 min 3P ditambah 10 dikurangi 2P sehingga diperoleh 4 dikali 24 dikurangi 5P
sama dengan 96 dikurangi 20P. Sehingga akan diperoleh persamaan keempat yaitu dP per dt ditambah 20P sama dengan 96. Setelah kita mendapatkan bentuk umum persamaan, langkah berikutnya adalah mencari faktor integrasi yang sesuai. Faktor integrasi ini akan membantu kita dalam mengintegrasikan persamaan lebih lanjut. Persamaan umumnya adalah dP per dt ditambah 20P sama dengan 96. Rumus dari faktor integrasi sendiri adalah E pangkat integral dari PT dt. PT dalam persamaan tersebut adalah 20. Kita substitusikan ke dalam rumus, sehingga faktor integrasi yang dihasilkan adalah E pangkat 20T. Kemudian, kita akan mensubstitusikan faktor integrasi ke dalam rumus persamaan diferensial linier yang telah disiapkan. Ini adalah langkah kunci dalam proses penyelesaian persamaan diferensial. Rumusnya adalah P sama dengan 1 per faktor integrasi dikali integral faktor integrasi dikali ET dt ditambah C. Kita substitusikan faktor integrasi ke dalam rumus, menghasilkan 1 per E pangkat 20T dikali integral dari E 20T kali 96 dt ditambah C. P sama dengan 1 per E pangkat 20T dikali 24 per 5 E pangkat 20T ditambah C. Hasil akhirnya adalah P sama dengan 24 per 5 ditambah C E pangkat min 20T. Langkah selanjutnya adalah mencari nilai dari konstanta C. Untuk melakukannya, kita perlu memanfaatkan kondisi awal, yaitu ketika T sama dengan 0 dan PT sama dengan 0. Ini akan membantu kita menentukan nilai yang tepat untuk konstanta C. Substitusikan T sama dengan 0 dan P sama dengan 0 ke dalam persamaan, menghasilkan 0 sama dengan 24 per 5 ditambah C E min 20 ditambah C E pangkat min 20 dikali 0. Sehingga 0 sama dengan 24 per 5 ditambah C dikali 1. C sama dengan min 24 per 5. Jadi P sama dengan 24 per 5 min 24 per 5 E pangkat min 20T. Pendekatan numerik yang digunakan dalam penyelesaian ini adalah menggunakan perangkat lunak MATLAB. Hasil yang diperoleh melalui pendekatan numerik ini akan sama dengan solusi analitis yang telah ditunjukkan di sebelumnya. Kami juga menyajikan grafik yang hasilnya akan membantu memvisualisasikan solusi dari persamaan diferensial ini. Berikut adalah grafik persamaan diferensial dari P, di mana sumbu X yaitu waktu dan sumbu Y sebagai harga. Kesimpulan, dalam bidang ekonomi, penerapan persamaan diferensial biasa orde pertama yang membahas harga keseimbangan memiliki peran penting dalam memahami dinamika pasar. Persamaan tersebut menghubungkan perubahan harga dengan faktor-faktor penawaran dan permintaan, menggambarkan titik kesetimbangan di mana pasar dianggap stabil. Parameter-parameter seperti tingkat penawaran dan permintaan mempengaruhi kestabilan pasar, dan perubahan dalam nilai parameter ini dapat mempengaruhi harga kesetimbangan. Analisis ini membantu pengambilan keputusan ekonomi dalam perencanaan produksi, regulasi harga, atau strategi pemasaran, sehingga meningkatkan pemahaman tentang dinamika pasar dalam jangka panjang. Sekian presentasi dari kelompok 9. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.